Perkenalkan, nama saya Graciela Cynthia Putri Syahaan. MPM saya 1901050014. Saya dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Profesi Pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan menguraikan konsep dasar dari profesi, profesional, dan profesionalisme berdasarkan referensi yang telah saya baca. Nah, yang pertama itu, konsep dasar dari profesi itu merujuk kepada kata profesi, yang dimana diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian yang didapat dari pendidikan dan latihan tertentu yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu pekerjaan itu mempunyai fungsi dan yang signifikan ataupun signifikasi sosial yang diperlukan untuk mengabdi pada masyarakat, sehingga suatu profesi mutlak memerlukan pengakuan masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu, atau bisa disebut dengan yang keterampilan itu diperoleh dari latihan yang lama atau intensif, serta dilakukannya di lembaga tertentu juga. Dan yang ketiga itu didukung oleh suatu disiplin ilmu, bukan sekedar common sense. Dalam artian ya memang dia benar-benar menekuni terhadap ilmu tersebut. Nah, yang kedua itu pokok dasar atau uraian dari seseorang profesional. Nah, di profesional ini ada beberapa yang dibutuhkan. Saya pribadi mengambil kesimpulan dari yang saya baca, yaitu dengan adanya skill, knowledge atau attitude. Yang pertama skill, yang artinya orang itu harus benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua knowledge, yang artinya orang tersebut harus menguasai, minimalnya berwawasan yang mengenai ilmu. Nah, bisa dikatakan kalau ya seseorang bisa dikatakan profesional ketika dia memang memahami ilmu, ya ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah attitude, di mana orang bisa dikatakan profesional ketika dia bukan hanya pintar, tetapi juga harus memiliki etika yang diterapkan dalam bidangnya, baik etika berbicara, berperilaku, maupun bertindak dalam melakukan sesuatu kegiatannya tadi. Nah, yang menjadi dasar pada seseorang disebut sebagai profesionalisme. Yang pertama itu adalah keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang standar ideal, ya. Standar dia. Ketika orang udah bisa jadi profesional dan dia berstandar, maka bisa disebut sebagai orang yang profesionalisme. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Pekerjaan tadi dia memang menganggap kalau pekerjaan itu penting dan menjalankannya. Ibarat bisa dikatakan ketika saya seorang guru, saya memang benar-benar mencintai pekerjaan saya pelihara. Bagaimana cara saya supaya tetap menjadi seorang guru yang bisa disebut sebagai guru profesional. 3, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan. Dia tidak mau stuck pada yang dia punya. Dia selalu berpikir, saya belum bisa, saya tidak terlalu pintar, saya tidak bisa, saya harus selalu belajar. Demikian maknanya. Nah, yang pokok pembahasan kedua itu saya mau membahas di sini ada sedikit banyaknya tantangan dari seorang tenaga profesional di era berbasis ilmu teknologi sekarang. Seperti contoh, saya mengangkat guru ya, karena ketepatan saya juga seorang mahasiswa pendidikan yang bakalan jadi guru. Dan tantangan sekarang itu ya tidak jauh sebenarnya. Di sini saya akan menguraikan ada 5. Yang pertama, guru itu bakalan bersaing dengan siswa yang buta dengan pengetahuan. Dalam kata lain, siswa sudah lebih banyak menggunakan Google. Itu yang pertama. Yang kedua, guru harus mampu bersaing juga dengan adanya tingkat
niat dari siswa, di mana siswa sudah malas belajar, menjadi asik dengan dunianya, seperti main game dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, tenaga pengajar juga aktif. Tantangan itu harus aktif lah si tenaga pengajar dalam membangun pola pikir anak. Dalam artian yang dimana dia berpikir instan ada internet kok, menjadi harus berpikir kembali gitu. Nah, tenaga pengajar juga harus mampu menyesuaikan diri, harus menjadi tertantang kan dengan adanya iptek. Terus yang terakhir, dimana guru tidak boleh lagi menjadi bodoh akan teknologi. Itu tantangan besar. Jangan sampai murid menjadi bisa murid lebih pintar dari guru, tapi benar dengan fakta baca, bukan kata internet. Nah, untuk itu solusinya yang saya dapat dari situ, ya guru itu memang harus benar-benar bisa menguasai keadaan. Kunci dari semuanya itu adalah guru harus benar-benar bisa menguasai keadaan, di mana guru harus mampu menarik kembali perhatian, menguasai keadaan, mengubah pola pikir juga termasuk tadi ya, mengubah pola pikir, membuat pelajaran itu semenarik mungkin, dan membuat semangat anak-anak itu, walaupun dengan internet ya bisa dengan selang-seling kan, sehari ini bisa dengan menulis, minggu depan dengan ini. Program prakteknya itulah yang diubah supaya proses KBBM-nya lancar dan berjalan dengan baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.